Pemirsa, pada akhir tahun 2023, kasus COVID-19 di tanah air kembali meningkat dari 20 kasus menjadi 267 kasus per minggu. Peningkatan kasus COVID-19 di tahun 2024 dikhawatirkan meningkat lebih tinggi, terutama pasca musim libur Natal dan Tahun Baru 2024. Setelah Singapura dan Malaysia, COVID-19 di Indonesia kembali meningkat sejak akhir Oktober 2023. Jika pertengahan tahun peningkatan kasus hanya 30-40 kasus per minggu, pada 28 November hingga 2 Desember 2023, peningkatannya mencapai 267 kasus per minggu. Tak hanya di Indonesia, situasi serupa juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Termizi, peningkatan kasus COVID-19 terjadi akibat munculnya subvarian baru dari Omikron seperti EG.2 dan EG.5. Kementerian Kesehatan mengimbau agar warga tetap waspada akan peningkatan kasus COVID-19, terutama bagi warga yang memiliki komorbid. Karena subvarian EG.2 dan EG.5 yang menimbulkan gejala berat pada kelompok rentan. Peningkatan kasus COVID-19 di tahun 2024 dikhawatirkan akan meningkat lebih tinggi, terutama pasca musim libur Natal dan Tahun Baru. Terlebih kini, 6 kasus pneumonia misterius telah masuk ke Indonesia. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku peneliti keamanan dan kesehatan global. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat pagi di waktu Italia. Apa kabar di sana? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Bang Andrew. Selamat pagi dari Italia. Salam. Dan di sini dingin, cuaca dingin tapi alhamdulillah sehat nih. Baik, alhamdulillah. Kita langsung saja berdiskusi tentang peningkatan kasus yang terjadi di sejumlah negara, Malaysia, Singapura, dan negara kita Indonesia juga meningkat cukup signifikan dari 20-an kasus, sekarang menjadi 200-an kasus ya. Mengapa hal ini terjadi, Kang? Setelah kita sudah berbulan-bulan merasa aman, pandemi juga sudah dicabut statusnya oleh Presiden Jokowi, tetapi di akhir tahun kasus kembali meningkat, Kang Diki. Ya, sebagaimana kita ketahui, status COVID yang menjadi endemi bukan berarti tidak ada kasus COVID. Jadi kasus COVID ini akan tetap ada, tapi dalam jumlah yang relatif stabil pertumbuhannya. Dan angkanya ya bisa dikira saran sebetulnya ratusan lah, tapi masalahnya kan banyak yang tidak terdeteksi ya. Nah, kalau saat ini di secara global bahkan terjadi peningkatan ya kasus dari COVID ini, sebetulnya yang bisa kita dalam tanda kutip salahkan adalah juga karena virus ini terus diberi kesempatan oleh kita semua untuk terus bermutasi. Sehingga dia masih terus menghasilkan dalam menembus benteng pertahanan dari vaksinasi ataupun terinfeksi meskipun sudah berulang kali. Nah, ini yang saat ini tadi disampaikan di awal ada EG, ada bahkan di beberapa negara Eropa saat ini dan juga Amerika semakin terdeteksi bahwa untuk kasus peningkatan infeksinya dan rawatan rumah sakit mayoritas dideteksi karena kehadiran JN1 yang di antara subvarian yang lain memiliki kemampuan menembus ya produksinya yang antara 1 atau 2. Jadi ingat, untuk fase endemi angka reproduksi dari satu penyakit itu tidak di atas 1 atau bahkan cenderung di bawah 1. Nah, subvarian JN1 ini ditemukan dia tidak 1 angka reproduksinya tapi 1,2 sampai di bawah 2. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan pertambahan atau penambahan kasus infeksi. Selain tentu ya di manapun saat ini dunia termasuk di Indonesia, orang menjelang akhir tahun ini mobilitasnya lebih tinggi.
ada juga ditambah dengan musim, kalau di sini musim dingin, di Indonesia musim hujan, orang cenderung berkerumun di dalam ruangan yang tentunya ini kalau kualitas ventilasi udaranya buruk, ya akhirnya lebih mudah menyebarkan infeksi saluran nafas. Baik, jadi karena virus ini yang terus bermutasi ya, dan kita juga memberikan kesempatan bagi virus ini bermutasi sehingga muncullah varian-varian baru yang memiliki karakteristik imun escape ya. Mereka bisa menembus barrier imun kita sehingga meningkatkan angka kasus kita di tanah air dan juga beberapa wilayah lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Lalu kalau untuk berbicara mengenai karakteristiknya sendiri, EG2, EG5, dan yang tadi Kang Diki juga sudah jelaskan, GN1, itu bagaimana tingkat fatality rate-nya dan juga berapa lama dia kira-kira bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa bermutasi kembali memunculkan varian baru sehingga mungkin dari tim Kementerian Kesehatan kita bisa membaca dan mengantisipasi ketika dia mau bermutasi, Kang Diki. Ya, sejauh ini bersyukurnya untuk angka kematian ini tidak terlalu berubah, jadi masih di kisaran 1% ya secara atau case fatality rate-nya. Nah, Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Kang Diki, tapi tadi sudah dijelaskan tidak terlalu tinggi ya, fatality rate-nya itu hanya 1%. Namun ketika sudah menyebar terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan orang dengan komorbid, ini tentu akan memberikan efek yang besar sekali seperti gangguan pernapasan, bahkan bisa menimbulkan kematian jika penanganannya terlambat untuk orang-orang yang dalam kelompok rentan ini. Dan untuk mengetahui sebetulnya seberapa tinggi tingkat kematian daripada varian baru ini, kita akan mencoba menghubungi kembali Kang Diki. Baik, sepertinya kami masih mengalami gangguan komunikasi. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita bersama Kang Diki, namun usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama Diki Budiman, peneliti keamanan dan kesehatan global. Kang Diki, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, untuk mencegah virus COVID-19 ini terus bermutasi setiap waktu, apakah kita perlu melakukan testing, tracing yang masif di berbagai wilayah, terutama pintu-pintu masuk wilayah kita di tanah air, apalagi akhir tahun ini kan banyak sekali juga varian-varian baru yang masuk juga dari luar negeri dan ada juga pneumonia yang sudah masuk ke tanah air. Apa ya sebetulnya formula yang tepat untuk mencegah pintu-pintu masuk kita dan menekan kasus COVID-19 di akhir ataupun awal tahun 2024? ya, jadi memang kesulitan pertama dari kasus seperti COVID ini adalah kita akan melihat banyak kasus tidak bergejala yang menjadi kontributor peningkatan kasus. Jadi mereka ini umumnya usia muda atau bahkan anak-anak ya, yang remaja yang sebetulnya membawa infeksi atau membawa virus ini tapi tidak bergejala atau gejalanya sedang. Sehingga ketika masuk ke wilayah dengan sistem deteksi hanya mengandalkan misalnya suhu, ya tidak akan terdeteksi gitu. Nah di sisi lain, apakah ini juga akhirnya harus mewajibkan testing? Sebetulnya juga tidak. Asalkan sebetulnya perilaku atau aturan seperti memakai masker di fasilitas pelayanan kesehatan seperti ini itu harus diwajibkan. Termasuk memakai masker ketika di fasilitas umum boleh tidak diwajibkan, tapi kalau masyarakatnya sudah terbangun kesadarannya. Kalau belum, ya sebaiknya disarankan juga gitu. Karena ini yang akan, karena apapun alasannya, riset secara ilmiah menunjukkan memakai masker itu melindungi dan menurunkan kasus infeksi saluran nafas. Nah ini yang harus disebarkan. Dan di sisi lain, kasus-kasus infeksi yang terdeteksi, ya
tidak boleh akhirnya ya tidak di testing ataupun kontak tracing juga ini diabaikan karena bagaimanapun kita harus tetap menjaga meskipun tidak harus semasif seperti sebelumnya kemudian orang harus diisolasi di karantina tapi setidaknya kita bisa melihat pola-pola mendapatkan informasi ya bagaimanapun kita nggak boleh buta ya, terhadap situasi ini. Jadi testing seperti yang dilakukan di DKI itu saya apresiasi bagus. Selain juga tentu setidaknya minimal banget ya, 2% dari testing yang dilakukan itu dilakukan genome sequencing untuk tadi kekhawatiran kita memantau keberadaan subvarian baru atau yang bahkan belum ditemukan gitu sebelumnya secara global. Ini yang harus terus secara terjaga dilakukan. Dan di sisi lain kita juga tetap menghimbau pada publik bahwa 5M PHBS ini sangat-sangat penting. Apalagi di era di mana saat ini sudah bersamaan bukan bermunculan sebetulnya, tapi terjadi outbreak atau KLB dari beragam penyakit saluran nafas lainnya akibat siklus mereka yang tertunda selama pandemi. Makanya kita melihat tadi ada mikroplasma, bahkan RSV juga menjadi outbreak, bahkan termasuk saat ini flu ya di beberapa negara. Baik, jadi memang harus terus dilakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian protokol kesehatan seperti menggunakan masker ini sudah menjadi kewajiban yang harus kita lakukan dalam daily life kita ya, atau aktivitas kita sehari-hari. Masih membahas tentang subvarian yang baru ini, Kang Diki, EG2, EG5, dan GN1. Apakah dia juga memiliki fatality rate yang cukup membahayakan? Mungkin di segmen sebelumnya tadi Kang Diki juga sudah menjelaskan hanya 1% fatality rate-nya. Tetapi kalau untuk orang-orang di kelompok rentan, lansia, kemudian orang dengan komorbid dan anak-anak, ini juga apakah perlu diperhatikan Kang Diki agar kelompok-kelompok rentan ini juga harus bisa lebih waspada lagi, bisa lebih aware lagi ketika sedang bermobilitas di luar ruangan, apalagi kalau ke luar negeri ya pada saat liburan di akhir tahun seperti ini, Kang? Ya, meskipun angka kematiannya untuk COVID ini saat ini masih terjaga di bawah ya, bahkan rata-rata 1% atau bahkan di bawah itu. Namun ingat 1% untuk penduduk sebesar Indonesia itu besar. Gitu. Kemudian juga satu hal yang juga dibawa fenomena dari COVID ini adalah bahwa dia dampak dari infeksi. Ini kan saluran nafas, tapi dampaknya itu sistemik. Jadi bisa merusak beragam organ dalam tubuh manusia. Nah itulah sebabnya kategori dari COVID-19 ini bukan lagi hanya sebagai infeksi akut, tapi dia bisa berdampak kronik. Dan inilah yang dikhawatirkan. Bahkan Menteri Kesehatan Jerman sudah mengingatkan, seseorang yang sudah terinfeksi lebih dari 2 kali dari COVID, kita bisa menjamin bahwa akan terjadi masalah kesehatan jangka panjang dalam bentuk penurunan misalnya Parkinson, ya, Alzheimer, bahkan peningkatan kasus NCD juga meningkat. Ini yang dikhawatirkan saat ini oleh negara-negara maju. Dan dalam konteks subvarian yang saat ini beredar, data-data epidemiologi khususnya di Eropa dan Amerika itu menunjukkan bahwa gejala yang dominan saat ini memang sudah tidak seperti dulu langsung masuk ICU, tidak seperti itu. Tapi lebih banyak yang mengganggu aktivitas dari si pasien. Seperti halnya nyeri sendi, nyeri kepala yang sangat hebat. Yang tidak sebentar. Bahkan batuknya pun tidak sebentar. Ada yang dikaitkan dengan batuk 100 hari. Gitu. Jadi batuknya itu terus-menerus mengganggu dan ini akhirnya menjadi masalah yang ke dalam konteks penurunan kualitas. Selain itu, pada kasus-kasus yang sudah memiliki komorbid, seperti misalnya diabetesnya semakin tidak terkontrol, tidak terkendali. Ini yang saat ini dihadapi dunia, termasuk sebetulnya di Indonesia. Jadi jangan kaget kalau di sekitar kita kok tadinya diabetesnya kok nggak ada, tapi sekarang diabetes. Jangan dikaitkan dengan vaksin, karena itulah akibat dari COVID-19. Oleh karena itu, data yang relatif cukup menggembirakan adalah
vaksinasi booster khususnya itu masih efektif. Ya. Meskipun dia terinfeksi, tapi gejalanya tidak parah dan meminimalkan yang disebut dengan potensi long COVID yang tadi itu menurunkan kualitas kesehatannya. Oleh karena itu pemerintah penting mengaktifkan lagi program vaksinasi khususnya booster. Yang ini kita sebenarnya beruntung, Indovac kan sudah diproduksi oleh Bio Farma. Nah, sekarang pemerintah harus percepat tuh melalui BPOM ya Kemkes untuk mengeluarkan izin. Karena ini belum keluar izin penggunaan darurat atau belum bentuk izin penggunaannya, sehingga ini yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi kelompok-kelompok rawan seperti tadi, lansia maupun anak-anak. Gitu. Baik, jadi selain PHBS, vaksinasi booster juga menjadi hal yang penting untuk menebalkan lagi dinding imunitas kita ya, sehingga bisa mencegah virus-virus masuk menyerang tubuh kita. Bergeser sedikit membahas tentang pneumonia, ini yang juga sedang ramai dibicarakan di sana-sini Kang Diki, dan sudah masuk pula ke tanah air. Ada sekitar 6 kasus kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah Kang. Ada 6 kasus yang sudah masuk ke tanah air dan anak-anak juga sudah terjangkit dari pneumonia misterius ini. Apa sebetulnya yang membuat pneumonia misterius ini masuk? Apakah ini juga dari subvarian COVID yang baru atau jenis virus yang lain yang kemudian mereka bermutasi di tanah air, Kang? Jadi untuk diketahui, pneumonia adalah infeksi atau radang paru ya di sebuah organ. Kita tahu paru ini ada 2. Nah, ini yang terinfeksi adalah kantung udaranya yang berisi cairan, bahkan bisa berisi nanah. Nah, penyebab pneumonia itu beragam, bahkan bisa ada lebih dari 30, kurang lebih dari beberapa risetnya. Salah satu atau beberapa di antaranya yang paling utama adalah tentu patogen, yang ini bisa virus, bisa bakteri, bisa juga jamur. Termasuk polusi, merokok, itu juga bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru ini. Nah, dalam konteks saat ini, pneumonia yang kita tahu setelah masa pandemi, dari masa pandemi kurang lebih 4 tahun itu, pneumonia itu banyak sekali disebabkan oleh COVID-19. Gitu. Nah, ketika masa pandemi, COVID-19 yang kita coba atasi itu dengan cara lockdown, memakai masker segala macam, juga membuat kasus-kasus infeksi pneumonia akibat bakteri ataupun virus lain seperti flu dan lain sebagainya itu termasuk Mycoplasma di situ menurun. Karena begini, Mycoplasma itu bukanlah bakteri baru, dia sudah ditemukan jauh sebelum pandemi COVID-19 dan bahkan di banyak negara yang memiliki data bagus seperti Eropa, China, Amerika. Mycoplasma pneumonia itu punya outbreak KLB yang berkala, yang terdeteksi ada 3 tahunan, 4 tahunan, bahkan di China itu 7 tahun sekali terjadi Mycoplasma pneumonia outbreak. Nah, dalam konteks ini sebetulnya di Indonesia pun Mycoplasma bukan tidak pernah terdeteksi, sebelumnya sudah terdeteksi. Jadi saat ini yang disampaikan secara global sebetulnya banyak yang bukan berarti ini dari China, tidak ya, di Indonesia juga sudah banyak. Nah, inilah yang dalam waktu yang hampir bersamaan outbreak ini terjadi. Baik, jadi ini sebetulnya bukan peristiwa baru, sebetulnya sudah lama ada di Indonesia dan ini menjadi PR juga bagi pemerintah tentunya untuk melakukan testing, tracing, dan surveillance juga ya untuk mencegah penyebaran pneumonia, dan warga atau masyarakat pemirsa di rumah juga harus tetap melakukan protokol 3M dan juga PHBS untuk mencegah berbagai varian virus yang akan menyerang kita. Terima kasih Kang Diki telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Salam dari Italia. Baik pemirsa, seperti apa keseruan acara Family Run Walk 2023 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.